kita, anak-anak kita dilindungi, disertai oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Baik, mari kita belajar bersama-sama dari kitab Matius pasal 11 ayat 28, 29 dan ayat 30. Matius pasal 11 ayat 27, 28 atau 28, 29, 30, Bapak Ibu Saudara. Ayat-ayat ini saya dapatkan waktu kita menara doa dan Tuhan mengajari kita untuk terus mengerti kehendaknya dan rencananya. Dan hari-hari ini di era pandemik ini sangat penting bagi kita untuk mengerti kehendak dan rencana Tuhan. Matius pasal 11 ayat 28, 29 dan 30. Sudah lama anda dengar suaranya Bro Hendra dari Kelapa Gading. Haleluya, puji Tuhan. Ada Mak Wawa dari Bandung, ada Mbak Indah dari Iowa. Haleluya. Kita semua ya, kadang perlu disapa supaya ya orang Jawa bilang diowongke gitu ya. Haleluya. Salam Cik Jen, salam Pak Andi, salam. Bro Indra silakan dibaca. Matius 11 ayat berapa, Pak? Ayat 28, 29, 30. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Yesus berkata, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Siapa yang pernah letih? Siapa yang tidak pernah letih? Siapa yang tidak pernah capek? Capek deh gitu ya. Siapa yang suka capek? Wah mama ya capek deh. Saya ditunjukin terus sama calon menantu. Haleluya, haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata murid-murid Yesus pernah capek. Murid-murid Yesus pernah letih, lesu dan berbeban berat. Dan mari kita belajar bersama-sama. Waktu murid-murid Yesus letih, lesu dan berbeban berat, apa yang mereka harus lakukan? Apa firman Tuhan buat hidup mereka dan tentunya buat kita semua waktu kita letih, lesu dan berbeban berat. Alkitab berkata begini, waktu kita letih, lesu dan beban berat, yang pertama ayat 28 dikatakan, marilah datang kepadaku. Saya ulangi. Kalau kita letih, lesu, dan berbeban berat, yang pertama yang harus kita lakukan adalah datang kepada Tuhan. Dalam bahasa Inggris dikatakan come to me. Nah ini latihan bahasa Inggris sama-sama, katakan come to me. 1, 2, 3, 4. Come to me. Cuma 3 orang yang ngomong. Ayo semangat semua. 1, 2, 3. Come to me. Oh, tante yang paling keras ya. Haleluya. Datang kepadaku. Jadi saudara, sumber kelegaan itu Tuhan Yesus. Sumber kekuatan itu Tuhan Yesus. Sumber segala dari sumber yang membuat kita bisa mengalami kelepasan, kelegaan, damai, sejahtera itu hanya di dalam Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Banyak orang yang stres di luar sana di masa pandemik ini. Begitu stres. Waduh saya stres, lebih baik saya ke nightclub saja. Dari kok ketuanya kok ngenyek gitu Pak Awan. Datang ke nightclub. Dari malam sampai pagi gludek gitu ya. Sampai di Manado tuh ada istilah setelah mabuk dia jalan. Saudara-saudara, dia enggak ending di kamarnya tapi ending di got, saudara, di kali, di sungai. Makanya waktu saya pelayan, maaf kalau ada orang Manado di sini, maaf. Kalau malam-malam gitu, malam minggu kita pulang pelayanan nyetir mobil tuh hati-hati saudara. Banyak orang sempoyongan di jalan gitu saudara. Loh ini ngapain? Ternyata ya itu saudara, supaya tidak stres, ya tidak bingung. Yang minum mabuk teler. Pagi hari dia bangun, udah tahu dia ending di got saudara. Saudara tahu got? Sungai kecil saudara-saudara. Ya, saudara, begitu bangun, loh, dia bilang, siapa yang mindahin got ini ke sini? Ya, kamu sendiri yang masuk kok, haleluya. Nah, saudara-saudara, itu yang manusia lakukan. Maaf. Bukan untuk menakut-nakutin atau membuat kota kita jelek, saudara.
Tapi survei membuktikan 60% penduduk Philadelphia yang laki-laki ini 60% pengguna drug. Dan ditanya kenapa kok mereka pakai drug? Karena begitu stres, bingung, pelik dengan masalah pergumulan. Gak ada lain, pastor. Supaya stresnya hilang, supaya bisa high and ngefly. High and ngefly. Mangedrak. Makanya kalau saudara lihat di station gini loh. Sering lihat gini? Oh. Ini saudara tutul, saudara bahasa Jawa ditutul pakai jari terus sudah tewas saudara. Gini saudara. Lah kok enak gini terus. Minggu lalu kita mau main musik saudara-saudara, latihan musik bersama anak-anak. Pintunya diblok sama orang gini. Pak Chandra bingung ini piye nih? Haleluya, diajak ke gereja, diajak main musik atau gimana saudara? Ya, tetangga kanan kiri akhirnya telepon 911 dan sebagainya. 911-nya mau ngangkat, dia bangun lagi. Nggak perlu, sehat lagi saudara. Ternyata mereka ketakutan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, nggak ada cara yang terbaik untuk kita bisa mendapatkan rileks, damai dan sejahtera. Itu semua hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Kalau dengan mabuk, dengan ngedrak, dengan semuanya, saudara Michael Jackson dan Whitney Houston saya lupa, saudara. Mereka semua meninggalnya karena apa? Overdosis. Mereka punya segalanya di dunia ini. Mereka bisa have fun. Mereka bisa lakukan banyak hal. Mereka bisa beli hotel. Mereka beli pesawat. Mereka bisa kerjakan semua. Tapi survei membuktikan, kenyataan membuktikan, harta dunia, kepuasan dunia, semua yang manusia bisa dapatkan, itu tidak memberikan damai, sejahtera, dan sukacita. Tetapi saya mau beritahu, ada jalan kebenaran dan hidup. Kalau pagi hari ini Anda datang memuji dan menyembah Tuhan, saudara mengangkat tangan, saudara menyembah Tuhan, saya percaya Anda pulang berbeda saat dengan Anda datang. Karena waktu Anda pulang ada kelegaan, ada jamahan kuasa Tuhan, ada Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup saudara. Walaupun ada masalah dan pergumulan yang berat, Tuhan memberikan kekuatan buat saudara, sehingga saudara akan mampu untuk terus setia kepada Tuhan. Dan endingnya orang yang setia pasti mendapatkan jawaban pertolongan daripada Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan yang setia. Haleluya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan pergi ke tempat yang lain. Jangan pergi ke tempat yang salah. Jangan mencari saudara-saudara kepuasan, damai sejahtera, sukacita di tempat yang salah, kepada alamat yang salah. Tuhan berkata, jika engkau letih, jika engkau lesu, jika engkau berbeban berat, come to me. Datang kepada Tuhan. Mungkin saudara udah kerja 70 jam minggu ini. Mungkin saudara udah kirim duit banyak ke Indonesia, tapi orang Indonesia berkata kurang terus. Mungkin saudara berkata, sampai kapan stres, bingung. Banyak orang stres, bingung, rambutnya sampai dicabutin sendiri, saudara ditarik sendiri. Karena begitu stres. Satu hal yang kita mau belajar pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kenapa kenikmatan duniawi, kenapa hal-hal duniawi itu tidak bisa memberikan kelegaan yang sempurna dalam hidup kita? Karena tubuh kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Yang kita katakan bersama-sama, tubuh, kurang keras, jiwa, yang terakhir apa? Roh. Atau saya balik, roh, jiwa, dan tubuh. Katakan roh, 1, 2, 3. Yang kedua jiwa, yang ketiga tubuh. Jadi diri kita ini terdiri roh, jiwa, dan apa? Tubuh. Tiga-tiganya harus dipenuhi kebutuhannya. Tiga-tiganya harus dikasih makan, saudara. Tiga-tiganya harus di-maintain. Tiga-tiganya harus diperhatikan. Saudara nggak bisa ngomong, Pak saya cuma memperhatikan tubuh saja. Atau saya memperhatikan jiwa saja. Kalau rohnya mati, bahaya, saudara. Jadi, three of those things are important. Semuanya penting. Tubuh,
Tubuh itu kita kalau makan, selesai ini saya tahu, saudara sudah mikir, aku ke Jakarta Cafe ini. Nah, setelah ini aku ke Chinatown ini. Nah, setelah ini aku ke bawah tanah, ke atas tanah, semua nggak tahu saudara. Pokoknya saudara udah mikir. Nah itu tubuh, katakan tubuh. Kalau saudara nggak makan, apa yang terjadi? Sakit. Jesslyn nggak makan, makanya mamanya ayo makan, karena banyak virus. Saudara, dia lepas gak makan, makanya dia pulang lemes loyo, saudara. Karena apa? Tubuh tidak di-maintain dengan baik. Saudara kerja, saudara harus makan dengan banyak. Tubuh. Nomor 2, jiwa. Katakan jiwa. 1, 2, 3. Jiwa. Jiwa itu kalau kita ketawa, ya jiwa itu kita senang lihat pemandangan, lihat Niagara Falls, lihat bukit-bukit. Kalau bapak-bapak sukanya lihat Inter Milan lawan AC Milan, betul Pak Ahwa? Ya, mungkin lihat Eagles lawan Giants. Waduh, jiwa kita begitu touchdown. Itu kalau touchdown semua game ini touchdown gitu saudara-saudara. Masih ingat waktu Super Bowl? Saya tuh masih ingat saudara. Ibadah 2 selesai jam 7. Saya keluar. Ini ada apa ini? Kayak helikopter saudara. Kayak mau gempa bumi. Ternyata saudara, di stadion mungkin berapa blok saudara? 10-15 blok nih. Orang sedang teriak karena waktu itu Eagles champion saudara-saudara. Makanya saudara, semua Hartsville lagi bergetar. Pesta sampai jam 3 pagi. Nggak salah, itu jiwa. Itu kesenangan jiwa. Makanya Cik Monica, Mami Amerika, I feel good, I feel good, so good, so good, gitu kan. Itu jiwa. Ingat itu Mami, pokoknya kalau ada pesta request Mami Amerika pasti nyanyi I feel good, gitu kan. Itu lagunya Amerika because we feeling good. Itu jiwa kita. Tubuh kita, feeling kita oke. But remember, ingat kita masih ada roh. Roh kita nggak boleh kosong. Roh kita harus terus di-maintain, diberikan makan dengan apa? Baca firman Tuhan. Dengan apa? Memuji dan menyembah Tuhan. Sokrates, ilmuwan yang terkenal berkata, ada di dalam bagian tubuh manusia yang tidak bisa diisi oleh apa-apa kecuali Tuhan. Karena roh yang kuat membuat pribadi saudara menjadi kuat. Waktu roh saudara kuat, saya mau beritahu, Anda menghadapi masalah, Anda menghadapi pergumulan, Anda tidak gantung diri di bawah pohon tomat, Anda tidak ngedrak, Anda tidak commit suicide. Kenapa? Roh saudara kuat, roh saudara percaya ada Tuhan, roh saudara percaya ada kekuatan yang akan memberikan kemampuan buat kita, roh saudara percaya ada surga dan neraka, roh saudara akan berkata, ada Tuhan yang sanggup tolong hidupku, yang lain gak bisa tolong, tapi aku percaya Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Waktu roh kita nggak dipelihara, ini bahaya saudara. Waktu kita udah nggak percaya lagi kepada Tuhan, waktu kita udah nggak ngandalin Tuhan, waktu roh kita nggak dipelihara, kita udah nggak percaya lagi adanya mujizat. Banyak orang hari-hari nggak percaya. Mujizat itu cuma ada di Alkitab, Pak. Sekarang nggak ada lagi mujizat. Maaf, rohnya mati. Nggak ada Tuhan. Mana buktinya Tuhan? Rohnya mati. Nggak percaya, Pak. Ya, ngapain harus ibadah? Lebih baik kerja dapat uang. Saudara, tidak memperhatikan kebutuhan roh. Hari ini saya mengajak saudara untuk seimbang. Katakan seimbang. 1, 2, 3. Seimbang. Tubuhnya dipelihara, semuanya sehat. Lihat kanan kiri semuanya sehat. Haleluya. Di era pandemik ini gak ada yang busung lapar. Haleluya, semuanya sehat. Amin. Amin. Di Indonesia sulit, tapi kita semua di sini makmur, diberkati. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan dong. Wow. Saya nggak pernah dapat terima, Pak, saya nggak bisa makan, saya nggak bisa. Semuanya bisa makan. Thank you buat stimulus cek, haleluya. Thank you buat pertolongan tubuh. Yang kedua, jiwa. Kita perhatikan, saudara, have fun.
Selesai pulang gereja ini, saudara, yuk family time. Saudara pergi ke mall, pergi have fun, makan poha, silakan, nggak salah. Ya, kok Pak Beni poha, gitu saudara. Aduh, itu jangan-jangan di surga nanti kita makannya. Pasti ngomongnya di surga. Saya nggak tahu, itu terjemahan kita. Haleluya. Ya, haleluya, saudara. Yuk enjoy, jiwa kita dipelihara. Saya nggak anti, saudara, tapi ingat yang terakhir, jangan lupa perhatikan roh saudara. Karena hidup kita ini tubuh, jiwa, dan roh harus seimbang, harus balance. Kenapa dikatakan murid-murid waktu itu capek, letih, lesu? Karena Tuhan mau mereka datang, roh mereka terpelihara, roh mereka segar, roh mereka sungguh-sungguh berharap mengandalkan Tuhan, sehingga hidup mereka jadi berkat bagi banyak orang. Siapa mau jadi berkat? Siapa mau menyatakan kemuliaan Tuhan? Yuk datang kepada Tuhan. Come to me. Yang kedua, saudara, dikatakan begini, ayat 29, supaya kita nggak letih lesu dan beban berat. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwaku akan mendapatkan apa? Ketenangan. Yang kedua, saudara-saudara, supaya kita tidak letih lesu dan beban berat, supaya kita tidak capek, tidak lemot, tidak stres, frustasi. Alkitab jelas katakan, pikulah kuk yang kupasang. Kuk itu seperti lembu yang dibuat untuk bercocok tanam, saudara-saudara. Ada pasangannya, sebelah kanan dan kiri. Itu kuk namanya. Yang Tuhan mau di tafsiran bahasa sehari-hari, kuk yang satu ditaruh di pundak kita, kuk yang lain itu ada di tangannya Tuhan, sehingga kita jalan sama-sama Tuhan. Waktu kuk itu kita pikul sendiri, kita nggak mampu. Tapi waktu kita pikul bersama dengan Tuhan, pikul melalui semua pergumulan bersama dengan Tuhan, maka dikatakan kuk itu menjadi ringan. Saudara-saudara, kenapa manusia menjadi stres, frustrasi, bingung? Karena dia berjalan sendiri. Karena dia bisnis sendiri. Dia usaha sendiri. Dia berjuang sendiri. Dia melangkah sendiri. Padahal Tuhan ngomong, pikulah kuk yang kupasang, libatkan aku, jalan bersama aku. Ayo pikul sama-sama. Ayo jalani hidup yang sulit ini bersama dengan aku. Dan saudara percayalah, waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan yang pikul kuk kita, Tuhan yang bantu kita, dan segalanya akan menjadi baik. Karena Tuhan yang memampukan kita. Katakan amin. Banyak kali maaf. Kita jalan duluan. Kita bisnis duluan. Kita melangkah duluan. Begitu di tengah jalan kita mentok. Baru, Tuhan tolong, Tuhan, berat ini. Tuhan ngomong begini, siapa yang nyuruh kamu? Kenapa nggak ngelibatin aku? Iya Tuhan, kelihatan bisnisnya oke Tuhan, gantolnya kelihatannya oke Tuhan, kayaknya luar biasa Tuhan. Sorry Tuhan, aku nggak doa, aku nggak tanya dulu sama Tuhan, aku lihat keren wes tak samber aja Tuhan. Akhirnya saudara begitu tanda tangan kontrak maju di tengah jalan, diciak uangnya, rugi, ditinggal partnernya. Ternyata partnernya cuma punya identitas abal-abal, hilang segalanya. Karena apa? Nggak ngelibatin Tuhan dari awal. Tuhan cuma jadi satpam. Saudara tahu satpam? Pak tolong, kurang ini, Pak jagain ini, Pak ini. Tapi satpam nggak punya otoritas. Satpam kita panggil kalau perlu saja. Satpam kita panggil kalau kita dalam keadaan yang kepepet aja, masalah saja. Berapa banyak orang Kristen, maaf, kita hanya jadikan Tuhan satpam. Kita hanya berteriak kepadanya, berdoa kepadanya kalau kita cuma kepepet.
Sudahkah Anda bangun pagi berserah sama Tuhan? Sudahlah akan mengawali minggu ini dengan penyerahan kepada Tuhan. Sebelum Anda berangkat bekerja, sebelum Anda berangkat bisnis, sebelum Anda melakukan segala aktivitas kita. Sudahkah kita berkata, Tuhan, I need you. I need you. Because I cannot do this by myself. I need you, God. I humble myself to you. Setiap pagi saya berdoa, Tuhan, aku gak bisa melayani sendiri, gak bisa Tuhan. I need you. Saudara, waktu orang-orang yang percaya humble themselves, datang merendahkan diri, maka Tuhan yang akan tolong kita. Tuhan yang akan berjalan bersama dengan kita. Lalu berkata ini, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Sama-sama katakan, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Siapa yang mau terima kebajikan dan kemurahan Tuhan? Yang gak angkat tangan? Siapa mau terima kebajikan Tuhan? Oleh sebab itu kita harus maju bersama Tuhan, melangkah bersama Tuhan, dekat sama Tuhan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, apa yang kita harus lakukan supaya kita nggak stres, bingung, khawatir dalam hidup ini? Mari dikatakan, belajarlah kepadaku. Yohanes 10 sudah dikatakan begini, aku adalah pokok anggur dan engkau adalah carang-carangnya. Waktu carang itu melengket atau lekat dengan pokok anggur, maka carang itu akan berbuah. Yang Tuhan lakukan di ayat-ayat itu mengajari murid-muridnya supaya tetap melekat kepada Tuhan. Dan yang menarik adalah murid-murid diajar untuk mati terhadap diri sendiri dan menghidupi visi dan kehendak Tuhan. Memang mungkin agak dalam ya saudara-saudara. Ya, penterjemahannya di poin yang ketiga ini. Tapi ini artinya, saya simpulkan aja, simple. Planning yang terbaik dalam hidup kita, the best plan for our life adalah waktu kita menggenapi rencana Tuhan. Kalau kita mau sukses dalam hidup ini, karena temanya sepanjang hari ini adalah sukses di dalam Tuhan, tidak lain dan tidak bukan yaitu apa? Menggenapi, mengikuti rencana Tuhan. Karena waktu kita pasrah, berserah total kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan membuat hidup kita sukses, hidup kita diberkati untuk jadi berkat. Kadang rencana Tuhan itu nggak baik menurut pandangan kita. Kadang rencana Tuhan itu sepertinya nggak enak menurut cara kita. Tetapi saudara, percayalah, the best place, the best thing that we can do as a believer, sebagai orang yang percaya, mari kita percaya, submit kepada rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan itu pasti, saya ulangi, yang terbaik bagi kita, yang the best bagi kita. Saudara, kalau saya ceritakan detail pelayanan di Philadelphia sama calon istri saya 5 tahun yang lalu, pasti dia pingin, aduh enaknya saya di Jakarta aja deh, melayani, kerja di bank. Sudah sering dengar kesaksiannya. Tapi saya selalu katakan sama dia, yang terbaik buat hidup kita adalah percaya, submit total kepada rencana Tuhan. Saudara, saya juga dulu pernah, saya cerita berkali-kali buat saudara. Waktu saya sudah lulus SMA, saya dapat scholarship untuk sekolah komputer, untuk sekolah jadi insinyur komputer, dapat scholarship di Malang. Saya sampai Malang, sudah nggak bisa tidur, saya bingung. Akhirnya saya daftar sekolah di Surabaya, sekolah Alkitab. Pulang ke desa saya dimarahin habis sama orang tua saya. Kamu mau jadi pendeta, mau makan apa? Saya bilang makan nasi, emangnya pendeta makan batu? Mereka kan gini, nggak mau anaknya tuh susah. Karena maaf zamannya Pentakosta dulu, pendetanya tuh maaf susah-susah gitu ya. Pendeta muda itu baru lulus sekolah Alkitab, kerjanya nganter jemput anak sekolah minggu, ngepel gereja. Wah, saya ngepel gereja 3 tahun saudara. Bapak saya lihat saya ngepel gereja, dia nangis.
Ngapain kamu kayak gitu? Kayak pembantu. Teman saya, maaf, ini nggak pernah terjadi loh. Teman saya praktek, saudara saya, maaf, memang sampai maaf ibu gembalanya, tolong dong cucuin bajuku juga. Ya suruh nyucuin bajunya ibu gembala, saudara. Teman saya marah, bajunya dimasukin ke toilet. Haleluya. Saya ngomong harus minta ampun tuh, ibu gembala nyari bajunya hilang satu tuh, kamu pulang kemana, saudara? Karena begitu berat, sulit. Tapi satu hal yang saya percaya, submit kepada rencana Tuhan itu yang terbaik bagiku. Bukan sekolah insinyur, bukan sekolah komputer, bukan jadi banker, kerja di BCA, katanya, wah di BCA enak, keren. No. Yang terpenting bagi kita begini, Tuhan berkata begini, Tuhan apa rencanamu buat hidupku, itu yang terbaik. Kalaupun Yesus harus tinggalkan semua kemegahannya, pikul salib, mati di Golgota, diludahi, dimakotai duri, Yesus percaya itu yang terbaik bagiku. Karena itu rencana Tuhan. Orang Surabaya ngomong begini, lakone menang buri. Kadang awal-awalnya sulit. Kadang awal-awalnya itu berat, saudara-saudara. Tapi percayalah, kalau kita terus setia, taat, setia, ikut rencana Tuhan, setia melayani, setia berdoa, setia memuji Tuhan, setia percaya kepada janji Tuhan, Dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Dia selalu setia, Dia selalu akan tolong orang-orang yang mau percaya kepada rencananya yang ajaib, dahsyat, dan luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Endingnya itu, saudara nonton film, haleluya, nggak tahu yang terjemahkan tuh gimana, haleluya, semoga nor. Saudara lihat film, serinya udah berdarah-darah, serinya udah patah tangannya, udah koma, 5 menit terakhir pasti serinya apa? Menang. Lakonnya pasti apa? Menang. Saya nonton film cuma satu aja yang serinya kalah, Bruce Lee. Pak Apeng pasti lihat Bruce Lee berapa kali tuh. Mati tuh, protes semua. Kenapa Bruce Lee-nya kok mati? Serinya kok mati? Bapak Ibu Saudara, saya bilang begini. Kalau sampai serinya mati, lakonnya mati di belakang, itu sutradaranya yang goblok, nggak enak. Aduh, penasaran. Saya mau beritahu, kita punya sutradara di atas sutradara. Namanya Tuhan Yesus. Sebelum kita diciptakan ke dunia ini, lahir dari kandungan ibu kita, Dia sudah punya rencana yang indah. Ini tanggal 26 September ya, 26 September 2021. Saya beritahu, Tuhan sudah nulis si A, si B, si C hari itu ada di Philadelphia, memuji, menyembah Tuhan. Itu udah dicatat, dirancangkan Tuhan. Yang harus kita lakukan, yuk setia di dalam mengiring Tuhan. Katakan amin. 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 Siapa mau setia iring Tuhan? Haleluya. 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 Bu Vera baru datang, jadi saya harus khotbah lebih panjang lagi. Haleluya. Ya udah terakhir, enggak apa-apa ya, apa-apa. Oke. Haleluya. Nah, saudara-saudara, percayalah begini. Hidup ini kan penuh tantangan, Pak. Pak Benny khotbah tuh enak aja, setia, bahkan nggak tahu. Aku kerja di pabrik, sebelahku tuh menceno Pak, kipas angin dia kuasai, duduk di fan dia lebar-lebar, ambune, waduh gak enak. Udah itu menangan terus, nggak mau kalah. Pak Benny enak sih khotbah, kita yang ngadepi. Itu kalau belum bertobat, tak cup bumbunan ya Pak, tak sedot air, Dracula, saudara. Aduh, pokoknya Pak, berat. Apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara? Tetaplah lakukan kehendak Tuhan. Karena orang yang melakukan kehendak Tuhan, ada kebajikan dan kemurahan Tuhan yang mengikuti hidup kita. Katakan amin. Pak Awa, boleh maju ke depan Pak? Saya pakai ya. Pakai masker ya. Pasti I need you. Maju ke depan. Bro Otniel.
Please. Ayo, itu supaya ini baru ada yang datang jemaatnya, jadi kita khotbahnya 1 jam lagi nih, haleluya. Ayo silakan. Ya Pak Awa di sana, Pak Awa di sana. Nah pasti sama Bro ini, ya kan tepuk tangan buat mereka nih bapak-bapak yang luar di sana, pasti. Sana di sana, Bro ini. Saya berharap saudara mengerti ini. Saudara, Pak Awa anggaplah ini masalah pergumulan yang kita hadapi. Yo, masalah di Philadelphia apa? Ayo ngaku, saudara. Masalah di Philadelphia apa kira-kira? Saudara boleh nih, uang? Enggak ya, cukup ya. Apa? Kerjaan, gitu. Pak, dorong saya kerjaan. Menghadap ke saya. Aduh, aku tuh maunya cuma kerja 60 jam. Tapi bosku pinginnya aku kerja 100 jam. Tolong Pak. Aduh, capek aku Pak. Kalau gitu aku pinginnya pulang ke Indonesia aja Pak, kerjaan. Siapa yang pernah ngalami masalah dengan roommate, teman-teman di kos-kosan, atau teman-teman di big van kerjaan, angkat tangan. Waduh, teman-teman saudara baik-baik semua, puji Tuhan. Masalah di pekerjaan dengan teman-teman. Ayo Pak. Aduh, kipasku diambil. Terus Pak. Kos-kosan dinaikin harganya. Terus apa lagi? Aduh, sulit. Lemes. Makanya segala tuh, siapa suruh datang Amerika, siapa suruh datang. Terus ini Pak, Amerika lemes. Telepon saudara ke Indonesia, ojo ke Amerika meneh, ojo ke Amerika gak enak, lebih baik di Indonesia saja. Siapa yang pernah telepon keluarganya, angkat tangan ke bawah. Sulit. Dorong lagi. Nah, terus yang kedua, saudara-saudara, ketiga, masalah apa? Imigrasi. Belum selesai bayar lawyer, terus bayar lawyer, terus bayar lawyer, habis uangnya. Terus Pak. Thank you Pak. Tapi ingat, Bapak Ibu Saudara, kita nggak sendiri. Kalau kita ngadepi masalah sendiri, kita akan capek, lemes. Tuhan berkata, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ada kebajikan, ada kemurahan Tuhan yang mengikuti kita. Pegang tangan saya. Kebajikan, kemurahan. Ada masalah? Ada masalah? Ada masalah? Ada masalah? Ada masalah? Ada masalah? Belum Pak, belum ngerti. Izinin dia dorong dulu. Memang didorong dengan masalah pekerjaan. Belum, terlalu semangat. Tunggu dulu, wait. Ada masalah, imigrasi masalah, pekerjaan masalah, ekonomi masalah. Tapi saudara datang ke gereja, saudara angkat tangan memuji Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikuti. Loh, Pak mundur dulu. Ayo Pak mundur dulu. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang ajaib. Itu saudara, thank you Pak, Bapak-bapak. Itu maksud saya. Tenaganya kenceng nih. Ya, haleluya. Bukankah kebajikan Tuhan itu dahsyat? Bukankah kemurahan Tuhan itu lebih gede dari pasti? Saya percaya lebih dahsyat. That's why Bapak Ibu, kenapa kita ke gereja? Kenapa kita beribadah? Kenapa kita cari Tuhan? Karena waktu kita cari Dia, kita sembah Dia, ada kebajikan dan kemurahan yang mengikuti hidup kita. Seberat apapun tantangan, tekanan yang kita hadapi, bersama Tuhan kita pasti kuat. Mari bangkit berdiri bersama-sama, tepuk tangan dulu buat Tuhan. Come on music, kita nyanyi sama-sama. Tuhan, kami butuh kebajikan-Mu, kami butuh kemurahan-Mu, kami butuh penyertaan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu, apapun yang kami hadapi, kami tidak menyerah hari ini. Kami percaya ya Tuhan, waktu kami senangkan hati-Mu, maka Tuhan akan tolong kami. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Come on Kira, come on. Erika, help us, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Koralabaka shandaralabaka karala. Menyenangkan-Mu, haleluya. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini
Mungkin kita seperti murid-murid pernah letih, lesu dan berbeban berat. Tapi Tuhan berkata, come to me, datang kepadaku. Sebab waktu kita datang sama Tuhan, ada kebajikan dan kemurahannya Tuhan, ada anugerahnya Tuhan, kekuatannya Tuhan yang memampukan kita. Hari ini, apapun yang menjadi pergumulan, apapun menjadi masalah dalam hidupmu, engkau capek, engkau letih, lesu dan berbeban berat, datang sama Tuhan. Tuhan akan memberikan kelegaan bagimu. Tuhan akan memberikan kemampuan bagimu. Ada kebajikan dan kemurahan Tuhan yang akan terus memberikan kekuatan buat engkau. Sebab waktu kami angkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan. We cannot do it by our own strength, Lord. We cannot do it by our own ability, oh God. Kami nggak bisa sendiri. Kami perlu Engkau. Kami mengangkat tangan, mohon penyertaan-Mu selama minggu ini dan bulan ini. Sebab kami percaya waktu kami jalan sama Tuhan, maka beban dan kami ringan. Sebab Tuhan yang memberikan kekuatan buat hidup kami. Bapak Ibu Saudara yang ada di gereja ini dan juga saudara ada di Zoom, mari ikuti doa saya. Bapa di surga, aku serahkan hidupku, keluargaku, minggu ini kepadamu Tuhan. Aku percaya di tangan-Mu hidupku aman. Di tangan-Mu ada kekuatan, ada sukacita, ada kemampuan yang Kau berikan kepadaku. Terima kasih Tuhan buat kebajikan dan kemurahan-Mu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, berkat dan tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Kita semua diberkati Tuhan, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin.